Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi dengan Ustazah Khoir pada pelajaran fikih. Kali ini Ustazah mau menerangkan masalah sholat jamak dan qashar. Bertemu lagi dengan Ustazah Khoir pada pelajaran fikih. Kali ini Ustazah mau menerangkan masalah sholat jamak dan qashar. Yang pertama, Ustazah mau menerangkan mengenai sholat jamak. Di sini ada kata jamak yang berarti gabung atau kumpul. Jadi, sholat jamak yaitu dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu yang bersamaan atau digabung dalam satu waktu. Anak-anak, sekarang Ustazah mau tanya, sholat fardu itu ada berapa? Ada 5. Ya, apa saja? Yang pertama, subuh. Yang kedua, zuhur. Yang ketiga, asar. Yang keempat, maghrib. Dan yang kelima, isya. Dari kelima sholat fardu tersebut, tidak semua bisa dijamak. Yang bisa dijamak sholat apa aja? Yang pertama, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi cuma ada 4 sholat fardu yang bisa dijamak. Nah anak-anak, dari keempat sholat fardu yang bisa dijamak tadi, dia sudah memiliki kelompok sendiri-sendiri, yaitu kelompok pertama zuhur dan asar, yang kedua maghrib dan isya. Jadi kita jika melakukan sholat jamak harus sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tidak boleh jika kita akan melakukan zuhur dan maghrib atau isya dan asar, itu tidak boleh. Yang boleh yaitu zuhur dan asar, maghrib dan isya. Sudah jelas ya anak-anak mengenai pembagian sholat jamak tadi? Oke, selanjutnya Ustazah mau menerangkan mengenai pelaksanaan sholat jamak. Pelaksanaan sholat jamak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Nah, yang pertama Ustazah mau menjelaskan tentang jamak takdim. Jamak takdim yaitu mengerjakan 2 sholat fardu dalam waktu yang bersamaan dilaksanakan pada sholat yang pertama. Contohnya seperti kita mau melaksanakan sholat maghrib dan isya jamak takdim. Jadi kita mengerjakannya di waktu sholat yang maghrib. Itu namanya sholat jamak takdim. Nah, yang kedua yaitu jamak takhir. Jamak takhir adalah mengerjakan 2 sholat fardu dalam waktu yang bersamaan dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua. Contohnya seperti saat kita mau melakukan sholat zuhur dan asar jamak takhir. Kita melaksanakannya di waktu sholat yang asar, itu namanya sholat jamak takhir. Tetapi ketika kita mau menjamak takhir, sebelumnya kita harus sudah mempunyai niat dulu. Pas waktu masuk sholat zuhur, kita harus sudah berniat bahwa kita akan mengerjakan sholat jamak takhir. Oke, selanjutnya Ustazah mau menjelaskan mengenai syarat sholat jamak atau sebab-sebab kita diperbolehkan menjamak sholat. Apa saja? Yang pertama, seorang musafir, seseorang yang melakukan perjalanan jauh kurang lebih 81 km. Contohnya saat kita mau mudik ke rumah nenek yang rumahnya Jawa Tengah. Ketika itu kita mendengar adzan zuhur. Nah, kita berhenti di rest area untuk melaksanakan
sholat zuhur. Nah, kita berpikir tidak mungkin untuk melakukan sholat asar nantinya. Jadi kita sudah berniat untuk menjamak sholat. Menjamak apa? Menjamak takdim. Mengerjakan sholat duhur dan asar di waktu yang bersamaan pada waktu duhur. Itu namanya sholat jamak takdim. Dan itu diperbolehkan karena kita sebagai seorang musafir. Nah, yang kedua yaitu dalam keadaan sakit. Sakitnya sakit seperti apa? Seperti kaki patah atau tangannya yang patah. Kalau hanya sekedar sakit panas atau sakit yang masih memungkinkan untuk melakukan sholat pada tepat waktunya, kita tidak boleh menjamak. Ya, udah paham ya? Yang ketiga yaitu ketika kita dalam keadaan darurat. Maksudnya ketika kita tertimpa tsunami atau tertimpa gempa bumi. Lah, pas waktu itu, pas datang waktu sholat duhur misalnya, terjadi gempa bumi ataupun tsunami. Nah, itu kita tidak apa-apa nanti menjamak sholat. Bisa dilakukan di sholat asar. Namanya jamak apa? Jamak takdim. Nah, itu tadi sebab-sebab kita diperbolehkan untuk menjamak sholat. Nah, anak-anak, di sini Ustadzah mau mencontohkan sholat jamak takdim duhur dan asar. Kalau jamak takdim berarti dilakukan di sholat zuhur. Oke, berarti sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Pertama, kita mengerjakan sholat zuhur dulu 4 rakaat, lalu salam. Setelah salam, kita berdiri lagi melakukan sholat asar 4 rakaat. Nah, bagaimana niatnya? Yuk kita baca bersama-sama. Niat sholat zuhur dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardud duhri arba'a raka'atin jam'a takdimin ma'al ashari adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu kalau sholat duhur. Kalau sholat asar berarti usolli fardul asri arba'a raka'atin jam'a takdimin ma'ad duhri ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Lalu salam, lalu kita berdoa. Itu tadi namanya sholat jamak takdim duhur dan asar. Nah, anak-anak, di sini Ustadzah mau mencontohkan sholat jamak takdim duhur dan asar. Kalau jamak takdim berarti dilakukan. Oke, selanjutnya Ustadzah mau mencontohkan niat sholat jamak takhir maghrib dan isya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin jam'a takhirin ma'al isya'i ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Itu kita melaksanakan sholat maghrib dulu 3 rakaat, lalu salam. Setelah itu baru kita mengerjakan sholat isya. Gimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardul isya'i arba'a raka'atin jam'a takhirin ma'al maghribi ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Nah, selesai itu kita melaksanakan sholat isya 4 rakaat, lalu salam dan berdoa. Nah, sekian penjelasan dari Ustadzah mengenai sholat jamak takdim dan jamak takhir. Sudah jelas ya anak-anak? Ustadzah akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Tetap harus semangat belajar ya anak-anak.